Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita belum melaksanakan kegiatan. Ibu mau tanya siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir, alhamdulillah. Nah, baik, Ibu minta satu orang maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa sebelum kegiatan mulai. Siapa yang minta doa? Ayo. Kita menyiapkan hati kita untuk berdoa ya. Berdoa. Berdoa untuk menurut agama saya. Maaf Ibu Abon, sudah mulai kok? Sudah Bu, sudah Pak. Di kereta yang mana selama This meeting is being recorded. Salam Maria, penuh rahmat dan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami mendoakanmu sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan, kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa itu kita minta pertolongan dari Tuhan agar kita melaksanakan kegiatan hari ini dengan baik. Ibu minta anak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Hari ini kita belajar tentang indahnya kebersamaan. Materi hari ini keberagaman budaya bangsa. Nah, hari ini kita belajar tentang suku Flores Timur. Suku Flores Timur. Sebelum kita belajar tentang kebudayaan daerah lain, terlebih dahulu kita belajar tentang budaya kita sendiri. Iya tidak? Iya. Kita perlu melestarikan budaya kita sendiri. Karena budaya kita ini adalah warisan dari nenek moyang kita. Perlu kita kembangkan. Perlu kita kembangkan. Karena penting bagi kita. Budaya kita ini dapat mempersatukan kita. Ya tidak anak-anak? Iya. Nah sekarang Ibu membagikan kalian teks bacaan untuk kamu membaca. Kamu duduk dalam kelompok.
Kalau punya siswa itu ada berapa? Ya, sebentar. Jadi tujuan kita belajar hari ini dengan membaca teks tentang suku Flores Timur, siswa mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari tes tulisan keragaman sosial dan budaya suku Flores Timur dengan benar. Yang kedua, melalui membaca teks tentang suku Flores Timur, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa dapat menjelaskan rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman agama. Yang keempat, setelah membaca teks, siswa mampu membuat rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah secara struktur. Sudah paham tujuan pembelajaran hari ini? Sudah. Sekarang kamu mendiskusikan membaca teks dengan membaca teks. Anak-anak bisa menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung telah kita pelajari pada materi yang lalu. Apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung? Pasti anak-anak sudah tahu? Sudah, Ibu. Baik. Oke, sekarang kamu kerjakan, diskusikan teks yang Ibu bagikan itu. Kemudian kamu menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung. 10 menit ya. 10 menit. Karena ini bukan pelajaran yang baru. Ini kita sudah pelajari sudah 2 minggu yang lalu. Ibu minta salah satu kelompok akan presentasikan hasil diskusi yang ke depan. Angel, Ibu minta Angel. Kelompok yang lain, lihat kamu punya jawaban. Apa sama atau tidak sama? Kalau sama, katakan saja sama. Begitu. Baca hasil diskusi. Suku Flores Timur adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya. Gagasan pendukung. Suku, budaya, agama, dan sosial Flores Timur dikenal dengan sebutan nama Holot. Setiap suku memiliki ciri khas masing-masing. Ya. Sama tidak? Sama. Paragraf kedua. Suku-suku Flores Timur mempunyai rumah adat yang disebut Oke Bale. Oke, balik. Gagasan pendukung. Bahan-bahannya dari jenis kayu tertentu sesuai dengan ciri khas masing-masing suku. Atapnya dari alam-alam, memiliki kelengkapan berupa senjata, tepat cilik, panang, dan lain-lain. Kelengkapan sebagai lambang perjuangan, persatuan, dan kehidupan suku, budaya, agama, dan sosial. Sama? Udah sama dengan kelompok B? Sama, Ibu. Kelompok C sama? Kelompok B sama? Oke, mantap. Gagasan pokok. Suku Flores Timur memiliki banyak jenis bahasa daerah dengan sebutan bahasa lama Holot. Gagasan pendukung. Suku Flores Timur sangat terkenal dengan makanan khasnya. Jagung tiri sangat digemari adalah putu dan muda. Muduk, putu, dan muduk. Kamu menulis tidak bisa baca, bagaimana?
Utuh dan muda. Oke. Ujar berarti sama? Paragraf yang 3 sama? Sama. Kelompok B juga sama? Sama. Oke. Kelompok lanjut paragraf yang keempat. Pakaian adat, tarian adat, sangat beragam. Salah satunya ciri khas pakaian adat. Perempuan adalah pewatak demen kaji, Ya. gagasan pendidik. Kain tenun mempersatukan deman dan kaji. Demon dan Paji. Demon dan kaji. Sarung adat laki-laki adalah knowing yang banyak ragam ciri motifnya. Beberapa jenis tarian yang terkenal adalah saka dan hedu. Soka dan hedu. Ya. Yang mempertahankan persatuan dan kesatuan. Memperjuangkan dan Mempertahankan kebenaran. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok A. Jadi yang kamu baca, yang kamu tulis di dalam teks tadi, ini ada pada gambar di sini. Ada pada gambar yang ada di depan. Rumah adat terbuat dari apa? Sudah ada dalam teks. Jagung titi itu makanan khas kita. Cara membuatnya ada pada gambar ini. Pakaian adat atau pakaian daerah kita punya kebatek dan nomi. Nomi adalah pakaian laki-laki, sedangkan kebatek adalah pakaian bagi seorang perempuan. Nah, tarian perang ada. Ini tarian perang. Tarian hedu atau biasa disebut dengan tarian hedu. Ada tarian soka. Ada ini tarian soka. Soka dan hedu. Tarian dolo-dolo. Soleh nama. Ada terdapat di daerah Sulawesi. Jadi kebudayaan kita ada semenjak nenek moyang kita itu berada. Jadi kita perlu melestarikan, kita perlu kembangkan sebelum kita mempelajari budaya orang lain punya. Terlebih dahulu kita kembangkan budaya kita punya. Iya tidak? Ya. Sekarang tugas kamu punya diskusi dikumpul, ibu berikan nilai. Kalau sini, kumpul tugas kelompoknya, ibu beri nilai. Angel, ambil kamu punya kelompok ini. Maria, siapa? Oke, sekarang ibu minta kamu menuliskan apa itu perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kamu baca di dalam teks, pasti gagasan pokok itu apa, gagasan pendukung itu apa. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sudah? Sudah? Udah, baca apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Iya. Gagasan pendukung? Angel. Gagasan pendukung adalah gagasan yang berfungsi menjelaskan gagasan utama. Iya, bagus. Jadi kamu sudah mengerti tentang apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Tepuk tangan untuk kelas 1.
kita lanjut. Jadi hari ini kita mengambil kesimpulan bahwa kita belajar tentang budaya suku yang ada di Flores Timur. Suku budaya yang berasal dari nenek moyang kita. Tadi Ibu sudah katakan kita perlu melestarikan, perlu kita kembangkan. Ya, yang berikut membuat rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Rencana kegiatan yaitu persatuan dan kesatuan di rumah dan persatuan-kesatuan di sekolah. Rumah, sekolah, rencana kegiatan yang menentukan kesatuan dan kesatuan di rumah, di lingkungan rumah, dan sekolah. Baca puja bakti terus. Tulislah penerapan 4 nilai persatuan dan persatuan di rumah. 1. Membangun hubungan harmonis di dalam keluarga. 2. Rukun terhadap sesama saudara. 3. Menghormati orang tua. 4. Makan bersama dan berdoa bersama. 2. Tulislah penerapan nilai kesatuan dan persatuan di lingkungan rumah. 1. Gotong royong. 2. Toleransi antar umat beragama. 3. Menghargai keragaman budaya. 4. Menjaga keharmonisan dan ketertiban. 3. Tulislah nilai persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. 1. Rukun sesama teman. 2. Menghormati guru dan semua warga di sekolah. 3. Bergaul dengan teman tanpa membedakan agama, suku, ras maupun golongan. 4. Membangun hubungan yang harmonis antara guru dan semua warga yang ada di sekolah. Oke, semuanya sama atau tidak? Sama. Kalau begitu bawa ke Ibu berikan nilai. Sudah melaksanakan evaluasi. Sekarang kita melihat budaya Flores Timur. Budaya Flores Timur.
Nah, sekarang kamu melihat di sana, di gambar sana itu. Di gambar ini yang di atas itu melambangkan Persatuan Flores Timur. Ini melambangkan Persatuan Flores Timur. Ada gambar padi dan kapas, ada panah. Ini gambarnya kurang jelas. Tapi ini adalah lambang Persatuan dan Kesatuan Flores Timur. Dari sekian banyak keragaman budaya, Flores Timur mempunyai keragaman budaya banyak. Di Tihama beda dengan di wilayah lain, berbeda. Tapi kita itu satu. Kita satu. Kita berbeda dengan daerah lain, di Papua sana, di Jawa sana, di Sumatera sana. Berbeda, tapi kita itu satu. Satu yaitu kita tanah air, satu tanah air Indonesia. Berbahasa satu bahasa Indonesia. Berbangsa satu bangsa Indonesia. Paham? Paham tidak anak-anak? Paham. Baik. Dari sekarang Ibu minta kamu membaca ini teks kembali. Nanti Ibu berikan kamu tugas rumah ya. Tugas di rumah. Dan sebelumnya Ibu tanya kepada kamu. Apakah kalian senang belajar tentang Flores Timur? Suku Flores Timur? Senang, Ibu. Apa yang kamu senang? Kenapa kamu senang kamu belajar tentang suku atau budaya Flores Timur? Ya. Karena belajar dengan bahasa daerah kita. Nah, karena kita belajar dengan kebudayaan daerah yang ada di Flores Timur. Budaya kita, bermacam-macam ragam budaya kita yang kita ketahui. Selama ini kamu ketahui tidak? Ketahui, tapi hanya begitu saja. Tapi hari ini kamu mengetahui bahwa keragaman budaya kita itu ada di sana. Apakah bermanfaat pada kalian semua? Bermanfaat tidak? Bermanfaat. Bermanfaat sekali. Tujuan kita belajar ini supaya kita itu mau tahu budaya kita itu seperti apa. Ya. Begitu. Kita orang Flores Timur, masa kita tidak tahu bahwa keragaman budaya kita di Flores Timur kita tidak tahu, itu terlalu lucu. Kita harus ketahui. Tarian pernah. Kamu pernah lakukan tarian pernah tidak? Pernah, Ibu. Praktek di sekolah saat kamu ujian praktek kok? Ya. Tarian soka kamu pernah lakukan? Tari perempuan pernah lakukan tidak? Apakah kamu senang Ibu memberikan kamu materi hari ini? Senang, Ibu. Kalau kamu senang atau tidak senang, kamu sampaikan. Ibu kamu tidak senang tentang apa yang Ibu sampaikan. Kamu bisa menilai Ibu. Oh, Ibu ini mengajarnya seperti begini, kayaknya kami bagaimana. Begitu kamu harus sampaikan. Kamu tidak senang juga, kamu sampaikan Ibu kamu tidak senang. Begitu, ya. Masih Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam berdoa, sehingga sebentar kita kembali ke rumah juga kita dengan selamat dalam perjalanan. Angel, bagaimana sikap berdoa anak-anak? Kalau sikap berdoa itu bagaimana? Marilah kita berdoa menurut agama saya, yaitu agama Katolik, dari nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa itu, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Dan sekarang kita sedang berdoa. Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Tapi ingat, sebagai seorang siswa di rumah harus belajar. Ya,
Hari ini Ibu tutup kegiatan kita dengan membaca salam. Selamat siang semuanya. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Terima kasih.